معاشر المسلمين رحمكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله الذي أمرنا باتحاد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي دعانا بحب البلاد. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الذي أرسل للعالمين إلى يوم المعاد. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah dan ketakwaan senantiasa kita berada pada ketaatan dan aturan yang telah ditentukan dalam agama dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Iman dan takwa menjadi modal penting dalam meneguhkan keislaman, sehingga kita tidak akan menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan Islam. Allah menegaskan perintahnya dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini sudah berada di bulan Rabiul Akhir, tepatnya tanggal 16 atau yang menyebutnya dengan Rabiul Tsani. Bulan ini adalah bulan keempat dalam kalender Hijriah, yakni setelah Rabiul Awal dan sebelum bulan Jumadil Ula. Para ulama menyebut bahwa yang pertama kali memberi nama bulan ini dengan Rabiul Akhir adalah buyut kelima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Kilab bin Murrah. Pemberian nama ini terkait dengan peristiwa alam, yakni musim Rabi atau musim semi yang terjadi di Jazirah Arab. Pada musim Rabi, tanaman dan rumputan tumbuh subur dan pepohonan berubah. Musim Rabi ini sering berlangsung selama 2 bulan sehingga muncullah 2 nama bulan, yakni Rabiul Awal dan Rabiul Akhir.
Rabiul Awal merupakan bulan yang identik dengan peristiwa lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Akhir juga memiliki beberapa peristiwa penting yang bisa diambil hikmahnya. Di antaranya adalah penurunan surah Al-Hasyr yang artinya pengusiran yang disebabkan upaya pembunuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh kaum Yahudi Bani Nadir. Kaum ini adalah kaum yang pertama dikumpulkan dan diusir dari Madinah. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim di awwalil hasyr. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kufur di antara ahlul kitab Yahudi Bani Nadir dari kampung halaman mereka pada saat pengusiran yang pertama. Para ahli tafsir menyebut bahwa pengusiran terhadap kaum Yahudi itu terjadi karena dua hal, yakni pemimpinan Rasulullah yang tegas dan keridhaan Allah terhadap umat muslim. Peristiwa lainnya yang terjadi pada Rabiul Akhir selanjutnya adalah sejarah diutusnya Khalid bin Walid oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Bani Al-Harits bin Ka'ab pada tahun ke-10 Hijriah. Berkat perjuangan Khalid, Bani Al-Harits bin Ka'ab masuk Islam. Selain itu, beberapa peperangan di zaman Nabi juga pernah terjadi pada bulan ini. Di antaranya adalah perang Dzarriqah pada tahun ke-4 Hijriah, perang Al-Ghawbah yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-6 Hijriah, dan perang Al-Ghamar yang dipimpin oleh Uqashah bin Mihsan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari peristiwa yang terjadi di Rabiul Akhir, mungkin kita bertanya-tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering melakukan peperangan. Perlu diketahui bahwa peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukan memulai peperangan, namun peperangan yang dilakukan oleh Nabi adalah dalam rangka membela diri. Saat di Makkah, Allah Subhanahu wa taala malah memerintahkan Nabi untuk tidak melawan. Namun setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya diizinkan untuk berperang melawan orang-orang selama ini memerangi kaum muslimin. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udannil ladzina yuqatilu bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa membela mereka. Selain untuk membela diri, terjadinya peperangan di zaman Nabi adalah untuk memberi pelajaran terhadap musuh yang mencari gara-gara atau bersekongkol mengganggu umat Islam meskipun sudah ada perjanjian atau kerjasama. Peperangan ini adalah untuk melakukan penertiban atau menghukum agar perjanjian telah dilakukan tidak dilanggar. Peperangan di zaman Nabi juga terjadi guna menggagalkan rencana musuh yang mengancam keselamatan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain diizinkannya Nabi Muhammad berperang dalam rangka membela diri, Allah juga telah menurunkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pelindung semoga golongan termasuk mereka yang berbeda agama. Hal ini termaktub dalam Al-Qur'an surah At-Tabat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ahadum minal musyriki istajaraka fa'ajirhu hatta ma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Jika seseorang di antara orang-orang musyrik ada yang meminta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad, lindungilah supaya dapat mendengar firman Allah kemudian mengantarkan dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penting bagi kita untuk mempelajari sejarah-sejarah terjadi di bulan Rabiul Akhir, sekaligus mengerti apa yang terjadi dengan alasan mengapa peristiwa tersebut terjadi. Hal ini ditujukan agar kita tidak salah dalam memahami sejarah, sekaligus kita bisa mengambil ibrah dan hikmah dari peristiwa-peristiwa tersebut. Penting bagi kita untuk melihat masa lalu sebagai bekal untuk menghadapi masa depan. Apalagi semangat para ulama dengan santrinya di peristiwa 10 November, seperti spirit resolusi jihad santri yang dikenang dengan Hari Santri di tanggal 22 Oktober, serta bagaimana bergabungnya jiwa muda dalam falsafah semangat Hari Sumpah Pemuda dalam melawan penjajahan di Indonesia yang bisa mengancam keranah agama dalam menjalankan rutinitas ritual ibadah. Kesuksesan yang terjadi dalam sejarah perlu dicontoh
contoh dan diwujudkan dalam kehidupan saat ini, sementara kegagalan dalam sejarah harus menjadi pelajaran yang diusahakan dengan sekuat tenaga untuk tidak terulang kembali. Allah berfirman dalam surah Al-Ahsyar ayat 9 ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabihun wa man kana yaum mithla amsihi fa huwa maghbunun wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa mal'unun. Barang siapa hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah tergolong orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dialah tergolong orang-orang yang merugi. Barang siapa yang hari lebih buruk dari hari kemarin, dialah tergolong orang-orang yang tercelaka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga hadirnya bulan Rabiul Akhir ini menjadi momentum untuk terus belajar dari sejarah dan memahaminya dengan benar. Mudah-mudahan kita semua tergolong dari orang-orang yang sukses dalam mengarungi kehidupan ini dengan belajar dari sejarah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil allam. والله سبحانه وتعالى يقول بقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم ولكم وسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومصابيح الغرر. عباد الله اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبي الرحمة وشفيع الأمة ورضى اللهم على أصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين وعلى الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين واجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة
منا وسائر المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله